Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nama saya Daniel Fernando Tobing. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Indonesia. Akan membacakan hasil rangkuman dari buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso untuk menyelesaikan tugas dari Budiana selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum. Bab pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar yang berarti membawa ke tempat yang dituju atau dalam bahasa asing dapat diartikan sebagai memperkenalkan. Dalam hal ini diperkenalkan ialah ilmu hukum. Maka pengantar ilmu hukum merupakan basis dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan juga cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum. Ada beberapa pengertian dari pakar hukum. Yang pertama itu dari Cross. Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dari Curzon, ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Adapun yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan pengetahuan ilmu hukum. Berikutnya cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Menurut J. Van Apeldoorn, itu ada sosiologi hukum, ada sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Menurut W.I.G. Lemire, ada ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Menurut J.B.H. Belefroid, ada dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Pendapat para pakar hukum. Yang pertama, Dr. Sujono Dirjosisworo. Menurutnya, pengantar ilmu hukum itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedi hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Selanjutnya bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding tot de Rekenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920-an. Di Indonesia istilah tersebut telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rijkshogeschool, Sekolah Tinggi Hukum di Batavia atau sekarang disebut Jakarta. Istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada yang berdiri tanggal 3 Maret 1946. Di setiap pada tahun 1942, istilah tersebut dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selanjutnya bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, peran dan fungsinya adalah memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting daripada hukum, memperkenalkan ilmu hukum, karena tanpa memahami PH atau pengantar ilmu hukum secara tuntas tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Selanjutnya mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada singkat dan pada tingkat persiapan. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pada waktu UGM berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum karena menurut warga atau pendiri UGM waktu itu pengantar ilmu hukum sangat dibutuhkan. Menurut
keputusan Kopertis, koordinator perguruan tinggi swasta, dalam rangka sistem kredit semester atau SKS, mata kuliah pengantar ilmu hukum bobot SKS-nya adalah 4 SKS, lebih besar dari cabang ilmu lainnya. Selanjutnya bab 4, kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari segi ilmu sosial, PIH adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dan berbagai bentuk yang dipelajari oleh hukum, juga masalah manusia. Maka dari itu kedudukan PIH sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari segi disiplin hukum, filsafat hukum, ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum. Politik hukum, disiplin hukum yang menghususkan diri pada usaha memerankan hukum. Bab kelima, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. PIH mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi dengan negara, maka pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara menyeluruh dan mendapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap seperti yang ditulis oleh Y.D. Fluke tahun 1925. Melalui segi lain, belajar mengenai pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik. Sehingga bagi dosen pengantar ilmu hukum diperlukan persyaratan khusus. Persyaratan khusus sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Menurut Dr. Ahmad Sanusi dalam bukunya PIH dan PTNI memberi penjelasan, maka bagi seorang dosen PIH harus memenuhi syarat-syarat, yaitu harus menguasai bahan-bahan, baik keseluruhan pembahasan dan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lainnya yang mendukung PIH. Selanjutnya memahami syarat-syarat pedagogis, mempunyai kemampuan untuk menarik dan serta membagikan semangat mahasiswa. Bab ke-6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum yang diperlukan pendekatan secara khusus, maka bagi dosen PIH harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. Bab ke-7, hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dari uraian di muka dengan singkat dapat dikatakan bahwa PIH suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi orang yang ingin belajar ilmu hukum. Mereka tidak akan memahami dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu tanpa menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu. Sebagai mata pelajaran PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar yang mengenai arti permasalahan dan masalah-masalah di bidang hukum. PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. PIH mempunyai cara pendekatan yang khusus, memberikan pandangan tentang hukum secara umum. Selanjutnya bab ke-8, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Dari judul pengantar ilmu hukum terlihat bahwa yang menjadi objek PLH adalah ilmu hukum. Apakah ilmu hukum itu ruang lingkup batasan? Objek ilmu hukum memandang hukum dan dalam bentuk dan segala manifestasinya. Di sini harus tertuang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum. Misalnya, apakah hukum itu? Apakah tujuan hukum itu? Bagaimanakah hukum itu terbentuk? Apakah sumber-sumbernya? Bagaimanakah sistem dan klasifikasinya? Dan lain-lain. Ilmu hukum sebagai norma hukum. Yang pertama adalah hukum sebagai kaidah hukum. Yang kedua, kaidah hukum dan kaidah lainnya. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ada subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, masyarakat hukum.
Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum. Bab ke-9, pengertian tentang pendahuluan. Sampai sekarang para sarjana belum memberikan definisi yang sama, apakah mereka itu sarjana hukum dari luar maupun dalam negeri. Sebenarnya para sarjana telah lama mencari batasan tentang hukum, tapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan-batasan yang diberikan adalah bermacam-macam, berbeda satu sama lain dan tidak lengkap. Dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda seperti segi sejarah, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah, mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat yang terbaca oleh zamannya. Hukum merupakan pengatur dan pembentuk dalam kehidupan masyarakat. Hukum selalu terbangun oleh kebiasaan atau adat, kesusilaan kebudayaan, agama, dan lain-lain. Selanjutnya bab ke-10, hukum terdapat di mana saja, hukum terdapat di mana-mana. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan setiap bangsa. Apeldoorn pernah menulis, "Recht is over the gehele wereld." Artinya hukum terdapat di seluruh dunia, di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern menolak anggapan kuno. Dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Jadi, pendapat bahwa di dalam masyarakat yang belum atau tidak beradab, atau masyarakat primitif tidak terdapat hukum, tidak dapat dibenarkan. Sanusi menyebutkan bahwa Imaheb dalam bukunya Pengantar Sosiologi Hukum halaman 27 masih berpendapat bahwa terdapatnya hukum hanya dalam masyarakat bangsa yang sudah maju. Penyelidikan para ahli ilmu pengetahuan sosiologi hukum dan antropologi budaya modern menghasilkan bukti-bukti di mana ada masyarakat, di sana terdapat hukum. Pun anggapan kuno tersebut tidak dapat dibenarkan karena aturan-peraturan atau kebiasaan kehidupan sehari-hari yang oleh masyarakat yang masih primitif dijumpai pula peraturan-peraturan yang diberlakukan, dihormati, diindahkan, bahkan dipertahankan berlakunya. Peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan-peraturan hukum. Pengaruh pandangan-pandangan agama dan kesusilaan terdapat hukum pembantuan langsung di dalam masyarakat atau melalui undang-undang atau melalui pengadilan. Contohnya, kamu tidak boleh membunuh atau berzina, kata kaidah agama. KUH Perdata pasal 1337, 549 menunjuk kaidah-kaidah moral, yaitu tentang Okeporlov, Orzak, Bezit, Tergeuder, Trouw, dan Terkauder Trouw. Putusan pengadilan dalam menafsirkan Orek Mathidak, Musbruik van Rek, Naturlich, Verbintens berdasarkan kaidah-kaidah moral. Selanjutnya bab 11 Bab 11 peran dan fungsi hukum. Peranan hukum dalam masyarakat. Seperti yang kita tahu, selama ada masyarakat, baik itu masyarakat kecil maupun besar, selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja atau di seluruh dunia selama ada manusia bermasyarakat. Hanya bentuk hukum itu yang berbeda-beda tergantung pada tingkat peradabannya. Setiap anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Setiap kepentingan berbeda-beda yang membuat kericuhan dan saling berlawanan. Disinilah hukum mempunyai peranan yang penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Semua hubungan dan pergaulan sehari-hari pasti berhubungan dengan hukum, atau hukum mempunyai peran yang penting atas manusia bermasyarakat. Contohnya, dengan keluarga, anak bersikap hormat dan segan pada bapak dan ibunya tanpa sadar melaksanakan pasal 298 UU Hukum Perdata. Dalam pekerjaan, contohnya, orang bekerja dalam suatu instansi menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku di
KUH Perdata bab 7A pasal 1601 A sampai 1601 C. Fungsi hukum. Fungsi hukum adalah sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Hukum sebagai norma yang merupakan petunjuk untuk kehidupan. Hukum mempunyai sifat dan watak pengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Selanjutnya sebagai penggerak pembangunan, daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau tidak digunakan untuk pembangunan. Selanjutnya tujuan hukum ada di bab 12. Tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya. Semuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala bermasyarakat. Contoh pandangan ahli yaitu Aristoteles dalam bukunya Retrika bahwa tujuan hukum ialah menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Oleh karenanya hukum harus membuat apa yang dinamakan aklemene regels atau peraturan atau ketentuan-ketentuan umum. Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum meskipun pada suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan. Selanjutnya bab ke-13 hukum ditaati orang. Menurut Utrecht, pengantar dalam hukum Indonesia, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab, salah satunya karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila melanggar sesuatu kaidah sosial atau hukum. Ilmu hukum timbul dua pengertian yang penting sekali, ialah kekuasaan adalah pengertian politik dan kekuatan adalah paksaan dari suatu badan yang lebih tinggi kepada seseorang. Jadi jelas bahwa pengertian kekuatan dan kenyataan ditentukan oleh perasaan hukum dari orang yang bersangkutan. Artinya suatu peraturan baru dinamakan suatu peraturan hukum apabila peraturan itu diterima bukan karena paksaan, perasaan yang tidak adil, tidak adanya sesuatu hal yang perlu diberi sanksi oleh pemerintah. Yang kedua, hukum ditaati karena hukum itu bersifat memaksa. Hal ini ditinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum seperti Profesor Dr. Van Kan dan Profesor Dr. P. Borst. Paksaan-paksaan tersebut di dalam hukum berupa sanksi hukuman dan lain-lain. Selanjutnya bab ke-14. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan kodifikasi hukum adalah agar didapati suatu Rechtseenheid atau kesatuan hukum dan suatu Rechtszakerheid atau kepastian hukum. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Jawabannya adalah untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Prancis, maka Napoleon memerintah kepada Portalis atau agar disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh negara Prancis. Setelah disetujui rancangan undang-undang tersebut, yang terdiri dari 2000 pasal, disahkan dan diundangkan sebagai Undang-Undang Nasional Prancis yang berlaku untuk di seluruh negara Prancis. Sejak itu Prancis terdapat adanya kesatuan hukum dan kepastian hukum. Perkembangan kodifikasi hukum di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang 1945, tidak ada UU lainnya, sehingga menimbulkan Rechtsvakuum atau kekosongan hukum yang berarti tidak ada hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, diadakan hukum peralihan yang berwujud pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala badan kenegaraan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru. Selanjutnya ada bab yang ke-15 tentang
aliran-aliran praktik hukum. Yang pertama itu ada aliran legisme, atau disebut bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan bahwa di luar undang-undang tidak dihukum. Selanjutnya ada aliran Freirechtslehre, Freirechtsbewegung, dan Freirechtsschule atau hukum bebas. Aliran Freirechtslehre merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak ada hukumnya, tidak dibuat oleh legislatif, dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Tujuannya adalah memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberi kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada undang-undang, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. Membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan-kekurangan dan kekurangan itu perlu dilengkapi. Yang ketiga, mengharapkan agar hakim dapat memutuskan perkara didasarkan kepada Rechtsstaat, cita keadilan. Selanjutnya bab ke-16 tentang terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum bermula dari kebiasaan kewajiban bersikap tindak yang demikian bisa mendapatkan sanksi bila melaksanakan yang sudah ditentukan tersebut, yang dinamakan hukum kebiasaan, dan bila hukum kebiasaan tersebut menjadi tradisi turun-menurun dan akhirnya menjadi adat dan yang dinamakan hukum adat. Pembentukan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang dikenal dengan hukum adat. Hukum ini terbatas pada hukum perdata bagi golongan warga negara asli. Selanjutnya adalah penafsiran hukum di bab ke-17. Macam-macam cara penafsiran. Yang pertama dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat masing-masing undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Yang selanjutnya dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit atau restriktif, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang, pasal 1756 KUH Perdata. Pengertiannya hanya uang logam saja dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Penafsiran otentik mengikat hukum, doktrinir atau ilmiah ialah penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan lain-lain hasil karya para ahli. Yang selanjutnya hakim. Penafsiran yang bersumber pada hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu. Selanjutnya bab ke-18, pengisian kekosongan hukum. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang itu. Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku. Pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima dalam bagian kedua abad 19. Oleh karenanya, dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan di dalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh hakim asalkan pengisian atau penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipal pada sistem hukum yang berlaku. Bahwa hukum merupakan sistem terbuka tersebut dapat dimengerti karena hukum sifatnya dari pengertian pasal 1546 KUH Perdata itu kalau dua orang melakukan perjanjian jual beli yang diatur pada pasal 1451 sampai pasal 1540 KUH Perdata dapat dipergunakan dalam perjanjian itu. Selanjutnya ada bab ke-19, sumber-sumber hukum.
Arti tentang sumber hukum adalah segala sesuatu menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa, dan sebagainya. Undang-undang merupakan sumber hukum formal. Banyak orang dan yang termasuk tidak mengerti perbedaan antara undang-undang dan hukum. Mereka menganggap undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah hukum dan oleh karenanya perlu diadakan pembahasan lebih lanjut tentang undang-undang yang dimaksud. Bab ke-20. Penggolongan dan klarifikasi hukum. Dari segi praktis, supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada, para anggota badan-badan kenegaraan, demikian juga para fungsionaris hukum seperti para hakim dan para pejabat administrasi, untuk membuat alasan-alasan hukum dan menerapkan hukum dan mempertahankannya. Orang-orang lain dalam kedudukannya sebagai perorangan atau sebagai mempertahankan langsung kepada para pihak di muka fungsionaris hukum. Hukum-hukum tak tertulis meliputi hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Bab ke-21, kaidah hukum dan kaidah sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon, kata Aristoteles. Sebagai makhluk sosial dan selalu ingin hidup berkelompok, dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu diperlukan hubungan atau kontrak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya dan melindungi kepentingannya. Sebagai pribadi manusia yang pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak mereka. Kaidah sosial mencakup 1. Kaidah susila. Tidak mengindahkan norma susila berarti asusila. Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Yang kedua ada kaidah kesopanan. Kesopanan dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Pelanggaran atas norma kesopanan menimbulkan celaan dari sesamanya. Celaan ini dapat berwujud kata-kata, tetapi akan lebih dirasakan apabila celaan itu berupa sikap kebencian, pandangan rendah dari orang-orang sekelilingnya, sampai si pelaku dijauhi dalam pergaulan, bahkan lebih hebat lagi dengan pemboikotan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua, meminta izin lebih dulu bila mau masuk ke rumah orang lain, mempersilahkan duduk seorang wanita hamil yang berada dalam kendaraan umum yang penuh dengan penumpang, dan lain-lain. Selanjutnya ada kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Norma agama berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dianggap sebagai ketentuan dengan Tuhan. Ia mengatur kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada manusia itu sendiri. Selanjutnya ada kaidah hukum. Ketiga kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama belum cukup menjamin tata tertib dalam masyarakat, pergaulan hidup bermasyarakat, karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Sikap yang nampak pada norma hukum adalah yang pertama, adanya paksaan dari luar, dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantaran alat-alatnya. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Norma hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia. Ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya.
Persamaan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya. Maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah yakni melindungi kepentingan perorangan maupun umum, sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan itu ada memandang manusia dengan makhluk sosial, sudah puas dengan perbuatan lahirnya saja, heteronom atau dikendaki masyarakat, memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi atau Gegenanspraken menurut Surojo 1974 nomor 11. Selanjutnya ada bab ke-22, subjek hukum pendahuluan. Apakah subjek hukum itu? Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hak mempunyai hak dan kewajiban. Jadi siapa yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang atau person. Ada dua pengertian orang dan person sebagai subjek hukum. Yang pertama adalah man person yang disebut orang atau manusia pribadi, dan reg person yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam beberapa sifat. Selanjutnya ada di bab ke-23 tentang objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Pengetahuan tentang benda atau zat terdapat secara luas pada buku 2 KUH Perdata tentang hukum kebendaan atau Zakenrecht yang berasal dari hukum barat. Manusia sebagai objek hukum. Dapatkah manusia menjadi objek hukum? Jawabannya adalah dapat, karena sepanjang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Dalam keadaan demikian itu, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat dijual belikan, dapat disewakan, disiksa, bahkan dapat disembelih seperti binatang tanpa adanya suatu pembelaan pun. Bab ke-24, peristiwa hukum pengertian. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum, atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Bab ke-25, hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak kewajiban pihak yang lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Jadi dalam semua hubungan di dalam masyarakat diatur oleh hukum. Barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini, maka ia dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya. Contoh, A wajib menyerahkan rumah kepada si B. Sebaliknya B wajib membayar harga rumah kepada A dan berhak meminta rumah kepada A. Apabila salah satu pihak tidak mengindahkan kewajibannya, maka hakim akan menjatuhkan sanksi hukum. Hubungan A dan B yang diatur oleh hukum ini diberi nama hubungan hukum atau Rechtsbreking. Unsur-unsur hubungan hukum memiliki 3 unsur, yaitu adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban,
adanya hubungan antara pemilik hak dan pengem kewajiban, atau adanya hubungan hak atas objek yang bersangkutan. Bab ke-26 tentang hak. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Dari pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimana juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Teori-teori tentang hak. Yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Yang kedua, teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau Wilsmark teori. Yang selanjutnya, teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak dari, contoh dari Apeldoorn, Utrecht, dan Lemaitre. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan sosial. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuan sosial adalah menyimpang dari tujuan hukum dan menyimpang dari menjamin kepastian hukum, dan menyalahgunakan hak demikian bisa terjadi di kalangan administrasi, yaitu apabila orang atau pejabat menjalankan kekuasaan yang ada. Contoh macam-macam hak. Yang pertama, hak mutlak. Merupakan kekuasaan dikatakan mutlak karena berlaku dengan setiap subjek hukum lain. Ada juga hak pokok. Hak pokok manusia menjadi hak yang oleh hukum diberikan kepada manusia, yang disebabkan hal oleh sesuatu berdasarkan hukum yang kelahirannya secara langsung menimbulkan hak-hak itu. Ada juga hak absolut, ada hak pribadi manusia, hak keluarga absolut, hak pengampunan, hak marital dari suami, hak perwalian, hak atas kekayaan, hak kebendaan, hak atas benda imaterial, hak relatif, hak publik relatif, hak keluarga relatif, hak kekayaan relatif, dan lain-lain. Bab ke-27, perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan A. Pernyataan kehendak secara tegas, B. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, C. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Selanjutnya, bukan perbuatan hukum. Pernyataan kehendak yang menjadi suatu batasan untuk melakukan adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Contoh, membuat wasiat dan pernyataan berhenti menyewa. Bab ke-28 tentang masyarakat hukum. Batasan masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dan pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri
dan berlaku bagi mereka sendiri. Kelompok lain belum tentu mempunyai perilaku atau pedoman tingkah laku yang sama, sehingga timbul perbedaan aturan di antara sesama kelompok. Ada juga faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Yang pertama, kebutuhan biologis, persamaan nasib, persamaan kepentingan, dan persamaan ideologi. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. Menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat dapat dibagi dalam 3 macam bentuk masyarakat. Yang pertama, masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, dan masyarakat tidak teratur. Menurut hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, bentuk masyarakat dapat dibedakan antara masyarakat paguyuban dan masyarakat patembayan. Menurut dasar peri kehidupannya atau kebudayaan masyarakat hukum dapat dibagi dalam 5 bentuk. Masyarakat primitif dan masyarakat modern. Masyarakat primitif adalah masyarakat yang masih serba sederhana, baik secara hidup, cara berpakaian, peraturan tingkah lakunya, dan lain sebagainya. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah lebih maju dibanding dengan masyarakat yang primitif mengenai segalanya. Ada juga masyarakat desa dan masyarakat kota. Ada juga masyarakat teritorial, genealogis, dan teritorial genealogis. Menurut hubungan keluarga, bentuk masyarakat hukum dapat dibagi dalam keluarga inti, keluarga luas, suku bangsa, dan bangsa. Bab ke-29, Antropologi Hukum, adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Untuk ini, Surjono Sukanto mengadakan identifikasi terhadap perikelakuan nyata dari warga masyarakat. Yang pertama, anggapan masyarakat tentang pedoman perihal perikelakuan yang pantas, dan kedua, mengadakan identifikasi terhadap perikelakuan nyata dari warga masyarakat. Secara singkat, ada studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19. Sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Bab ke-30 tentang sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis tentang hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Studi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang asing kedengarannya bagi studi hukum tradisional. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahilan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Selanjutnya bab ke-31 tentang psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Sebagai contoh, hukum pidana misalnya merupakan bidang hukum yang berkait rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologis, peranan saksi pidana terhadap kriminalitas, dan sebagainya. Jerome Frank dalam bukunya Law and the Modern Mind 1930, ia mengupas bahwa apa yang disebutnya suatu mitos dasar dalam hukum. Frank melihat bahwa hukum itu tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan untuk memberikan kepastian.
Menurut Frank, masalah ini tentunya tidak akan berakhir pada sesuatu yang nyata, melainkan menginginkan sesuatu yang tidak nyata atau unreal. Selanjutnya ada bab ke-32 tentang sejarah hukum. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda dengan karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Dalam studi sejarah hukum ditekankan mengetahui hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Apabila dikatakan bahwa sistem hukum itu tumbuh, maka yang diartikan dalam hubungan yang terus-menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lalu. Apabila dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari yang sebelumnya, maka hal itu berarti bahwa hukum yang sekarang dibentuk oleh proses-proses yang bersangkutan langsung pada masa yang lampau. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum yang tak mungkin berdiri sendiri. Karena hukum tak mungkin berdiri sendiri karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan dan juga mempengaruhinya. Hukum masa kini adalah hukum perkembangan masa lalu dan masa kini merupakan dasar bagi hukum masa mendatang. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan perikelakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Sejarah hukum juga berguna untuk dalam praktik hukum. Sejarah hukum sangat penting untuk mengadakan penafsiran secara historikal terhadap peraturan tertentu. Sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Artinya situasi seperti apakah suatu lembaga benar-benar berfungsi atau tidak berfungsi sama sekali. Yang terakhir adalah bab ke-33, perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad 20. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jika jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Tujuan perbandingan hukum untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tetapi tidak mengetahui sebab dan faktor mempengaruhi persamaan dan perbedaan. Perbandingan hukum memiliki peranan penting di bidang hukum secara nasional ataupun internasional. Pendeknya, perbandingan hukum mempunyai peranan penting di segala bidang hukum. Perbandingan hukum juga punya fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional. Dengan mendalaminya, kita dapat mengetahui hukum secara luas dan mendapatkan pandangan jauh. Perbandingan hukum punya arti yang penting dalam praktik, antara lain sebagai metode perbandingan. Perbandingan hukum memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional seperti hukum antar golongan, perselisihan antar warga negara yang menyangkut hukum nasional, dan hukum asing. Para penegak seperti polisi, hakim, dan pengacara dapat menjalankan tugas perlu peranan perbandingan hukum. Pengertian perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya untuk ilmu hukum dengan menggunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan yang lain. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum mempunyai berbagai arti, antara lain dari segi perbandingan. Maka perbandingan hukum berasal dari kata banding, membandingkan, dan membandingkan adalah mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek, dua atau lebih.
Dan dalam hal ini yang dibandingkan adalah hukum. Selanjutnya fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Di bidang pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum. Apalagi apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang ekonomi, psikologi. Manfaat daripada perbandingan hukum mencakup banyak manfaat. Yang pertama, manfaat ilmiah. Dengan mengadakan perbandingan hukum, kita juga dapat mengungkapkan latar belakang dan sebab-sebab dari persamaan dan perbedaan tersebut, dan akhirnya menemukan hakikat daripada hukum yang diperbandingkan. Yang kedua, manfaat praktis sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka usaha menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri, dan lain-lain. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI atau Hukum Perdata Internasional. Berikut tugas ringkasan buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso yang saya kerjakan guna menyelesaikan tugas dari Budiana selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum. Saya Daniel Fernando Tobing mengucapkan terima kasih.